warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di talk show Al-Zarna. Saya Nashwa yang akan menemani diskusi yang dekat dalam kehidupan banyak anak muda. Kita akan membahas dua topik, yaitu tekanan ganda yang dialami oleh perempuan dan hubungan yang tidak sehat atau yang biasa kita kenal toxic relationship. Untuk itu telah hadir bersama kita para narasumber hebat. Ada Kak Zahra, seorang artis pendatang baru, dan Kak Alianda, seorang content creator yang membahas seputar hubungan dan kesehatan mental. Serta ada satu rekan kami, Nabila Febriuliani, yang qadarullah telah berpulang ke rahmatullah sehingga tidak bisa membersamai kami. Untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, boleh untuk mengirimkan doa ataupun al-fatihah untuk almarhumah. Halo Kak Zahra dan Kak Alianda. Halo Kak Naswa. Apa kabar nih kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik dong pastinya. Alhamdulillah. Kalau Kak Alianda? Kabar saya juga baik, Kak. Alhamdulillah. Semoga kakak-kakak selalu sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman bersama kami hari ini. Untuk memulai diskusi kali ini, kita akan terlebih dahulu berbincang dengan Kak Zahra mengenai pengalaman dan pandangannya sebagai seorang perempuan yang menghadapi berbagai ekspektasi dalam kehidupan sehari-hari. Teman, seperti yang kita tahu ya, bahwa Kak Zahra ini merupakan pendatang baru di dunia acting. Nah, saya senang apabila bisa mendengar cerita, pengalaman, ataupun latar belakang yang membentuk perjalanan hidup Kak Zahra. Saya juga tertarik untuk membahas peran keluarga dalam mendukung pendidikan, terutama Kak Zahra ini kan merupakan seorang perempuan ya. Di tengah semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk meraih pendidikan tinggi, bagaimana peran orang tua Kak Zahra mendukung pendidikan kakak? Nah, apakah orang tua kakak memiliki harapan atau ekspektasi yang berbeda terhadap Kak Zahra dibandingkan dengan saudara laki-laki kakak? Baik, saya izin jawab ya. Kalau ekspektasi dalam keluarga itu pastinya setiap anak akan memiliki ekspektasi dalam pandangan orang tuanya. Orang tua pasti akan menaruh harapan kepada setiap anak, baik itu anak tengah, anak tunggal, maupun anak pertama gitu. Nah, kalau dalam keluarga saya sendiri, itu semua setara. Baik itu perempuan ataupun laki-laki, kami ini memiliki hak dan juga kesempatan yang sama dalam berpendidikan, dalam menempuh pendidikan. Kami juga memiliki tuntutan yang sama bahwa kami harus mendapatkan nilai yang baik dan juga secara akademik pastinya harus bersifat baik ya, dan juga memiliki sopan santun yang baik. Nah, kami juga dituntut untuk memiliki tekad yang kuat dalam masuk ke dalam perguruan tinggi yang populer dan juga SMA lainnya. Nah, seperti itu sih Kak dalam keluarga saya. Oke, baik. Berarti dalam hal pendidikan, orang tua kakak ini memberikan kesempatan yang setara ya bagi semua anaknya. Nah, tadi kan kita membahas di lingkungan akademik ya Kak. Iya. Nah, jika kita membahas ketika kakak sudah berada di rumah seperti itu, apakah perlakuan dan tuntutan yang diterima juga sama atau ada perbedaan yang terasa signifikan seperti itu Kak? Nah, di sini rasa keheranan saya itu muncul bahwa saya merasa ada yang ganjal gitu, tidak adil lah istilahnya. Ketika saudara laki-laki saya ini hanya dia berfokus kepada pembelajaran, berfokus kepada pekerjaan, dan kemudian mereka bisa beristirahat dengan tenang setelah itu. Maka saya sebagai seorang anak perempuan, saya selain dituntut pendidikan, saya juga harus dituntut dalam mengurus rumah tangga. Orang tua saya selalu berkata bahwa seorang anak perempuan ini harus bisa mengurus rumah tangga ketika sudah menikah nanti, bahkan ketika kita sudah dewasa nanti, maka kita harus bisa mengurus rumah tangga dan juga mengurus diri kita sendiri. Nah, itulah yang membuat saya merasa bahwa adanya perbedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan, Kak. Baik, perbedaan yang sangat terlihat ya, Kak, berarti. Benar. Karena kakak sebagai anak perempuan juga sangat dituntut untuk bisa mengerjakan hal apapun, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, mungkin dari apa yang kakak paparkan tadi, boleh diceritakan sedikit apabila kakak berkenan mengenai hal-hal yang sekiranya sangat kakak ingat gitu mengenai perbedaan tersebut. Baik, kalau yang dari saya ingat ya Kak, ini momen yang paling membuat saya tertekan nih Kak. Ketika orang tua saya sedang berpergian, maka di situ di dalam rumah hanya ada saya dan juga kakak-kakak laki-laki saya. Nah, di situ saya sama seperti yang lain, bahwa kami sama-sama mengerjakan tugas sekolah, sama-sama mengerjakan tugas pekerjaan, dan juga sama-sama beristirahat ketika telah menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ketika orang tua saya pulang, yang dilihat pertama kali adalah, wah, rumahnya ternyata berantakan. Saya juga pada posisi saat itu tidak sadar bahwa ternyata rumah sedang berantakan. Nah, yang dipertanyakan
dipertanyakan pertama kali adalah saya, kemana saya, kenapa saya belum sempat membersihkan rumah. Nah, ketika saya bilang bahwa saya habis mengerjakan tugas dan saya sedang beristirahat, orang tua saya pasti akan berkata bahwa apakah kamu setidak sempatnya itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah hingga rumah dibiarkan seperti kapal pecah. Nah, inilah yang membuat saya merasakan adanya perbedaan yang sangat besar kan dalam antara anak perempuan dan juga anak laki-laki. Saya seperti merasa bahwa anak perempuan ini mengerjakan dua kertas ujian sekaligus dalam waktu yang bersamaan, seperti itu Kak. Sangat terlihat ya Kak bahwa beban yang Kakak alami itu tidak hanya beban secara fisik, Iya, tetapi betul. juga emosional sepertinya ya Kak ya. Iya. Nah, jika kita sebagai perempuan, ketika kita harus memenuhi berbagai ekspektasi sebagai perempuan yang harus bisa bersih-bersih rumah, memasak, bagaimana hal tersebut itu dapat memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan diri kita, terutama bagi diri Kakak sendiri. Baik, secara mental pastinya ini memiliki tekanan yang luar biasa ya Kak, karena kita dituntut dua hal sekaligus dalam waktu bersamaan. Nah, itu membuat tingkat stres saya tinggi. Pasti seorang perempuan dituntut untuk bersih-bersih dan juga dituntut untuk berpendidikan, itu membuat tekanan yang luar biasa. Sehingga bahkan pada saat itu haid saya ini cukup terbilang Terganggu ya? terganggu jadwalnya, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat seperti itu. Nah, di sini saya merasa bahwa ternyata saya tidak memiliki cukup ruang dan juga tidak memiliki waktu untuk beristirahat dengan tenang. Padahal saya ini sama-sama manusia biasa yang punya rasa lelah, Kak. Jadi ya di situ saya merasa bahwa hal itu cukup membuat saya tertekan. Ketika saya nilainya turun, maka saya akan merasa bahwa saya gagal dalam pendidikan, dan ketika saya tidak bisa mengurus rumah tangga, maka saya akan dianggap gagal sebagai seorang perempuan, seperti itu Kak. Beban psikologis yang Kakak rasakan itu ternyata banyak ya, karena Iya. tidak hanya memikirkan sebagai diri Kakak sendiri juga, tetapi juga sebagai seorang anak perempuan yang sangat amat dibutuhkan di rumah, Iya. seperti itu ya Kak. Nah, mungkin ini sebagai penutup ya Kak, jika ada satu pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada orang tua maupun teman-teman perempuan di luar sana yang juga sedang berjuang untuk menghadapi tuntutan serupa, apa yang ingin Kakak sampaikan? Saya menyampaikan kepada para penonton dan juga perempuan di luar sana bahwa ketika kalian merasa tertekan, maka kalian harus membicarakan hal tersebut kepada keluarga kalian, bahwa kalian ini tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu tersebut gitu. Kalian juga harus meminta bahwa pekerjaan ini itu bukan pekerjaan untuk perempuan saja gitu. Para orang tua di luar sana juga harus bersikap adil antara anak perempuan dan laki-laki. Dalam keluarga itu seharusnya mengurus rumah tangga itu menjadi kerjasama antara perempuan dan juga laki-laki. Bahkan justru harusnya laki-laki lebih membantu, karena pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan fisik ya Kak. Maka dari itu saya berpesan kepada orang tua untuk bersikap adil. Oke, berarti kuncinya adalah komunikasi ya Kak. Jadi setiap anak perlu membicarakan segalanya ke orang tua, walau mungkin nanti ada beberapa omongan yang mungkin malah Menyakitkan, tidak diterima, iya. seperti itu ya Kak. Baik, terima kasih banyak ya Kak Iya, Zahra sama-sama, atas Kak. cerita dan pandangan yang sangat inspiratif. Dari obrolan tadi, kita tahu nih teman-teman bahwa tekanan itu tidak hanya datang dari satu arah, tetapi dari berbagai arah dan dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Nah, selain dari keluarga dan lingkungan, tekanan juga bisa datang dari hubungan yang kita jalani sehari-hari. Untuk membahas hal tersebut, sekarang kita beralih ke Kak Alianda. Halo Kak Alianda. Kak Nashwa. Nah, Kak Alianda ini kan dikenal sebagai konten kreator ya Kak, yang Iya. membahas seputar hubungan seperti itu. Pastinya Kakak juga melihat di lapangan itu banyak hubungan yang sebenarnya tidak sehat, tetapi awalnya itu terlihat baik-baik saja. Bahkan jika kita lihat secara langsung atau di media sosial, itu terlihat sangat romantis. Bahkan ada kalanya kita juga merasakan, wah pengen banget nih kayak dia, seperti itu ya Kak. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang berada di lingkungan atau hubungan yang tidak sehat? Oke, saya izin jawab ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin ya dari satu sisi pasangan ini memiliki perhatian yang sangat lebih gitu kepada sebuah pasangannya. Nah, di situ kita menjadi tersugesti kalau pasangan ini sangat baik sekali kepada kita, padahal kebaikannya itu lama-lama akan menjadi sebuah posesif gitu. Posesifnya ini bisa memiliki faktor-faktor gitu yang nantinya membuat hubungan itu menjadi toksik seperti itu. Nah, hal itu yang sejujurnya membuat saya bingung ya Kak. Kadang perhatian yang berlebihan itu banyak dianggap oleh orang sebagai bentuk kasih sayang. Oh, iya. Padahal nyatanya sebenarnya itu adalah bentuk posesif atau protektif yang berlebih, seperti itu ya Kak. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenali bahwa ketika perhatian itu sudah berubah menjadi sebuah sikap yang posesif? Nah, perhatian yang pertama itu memiliki perhatian yang benar-benar perhatiannya cinta gitu dan sayang. Itu misalnya kita diberikan bunga atau dia perhatiannya tidak untuk mengekang, itu
merupakan sebuah perhatian yang baru benar. Nah, kalau perhatiannya sudah menuju ke arah toksik atau posesif, itu biasanya sepengalaman saya itu ada melarang untuk berinteraksi dengan laki-laki gitu, Dengan dengan lawan laki-laki. jenis gitu Iya, ya, betul Kak, ya? sekali. Nah, di situ sudah mulai ada rasa kok dia kayak gini ya, kok dia kayak gini. Kalau itu teman-teman yang menyadari, kalau tidak sadar pasti kalian mikirnya, oh dia mau kita kayak gini karena dia sayang sama kita gitu kan. Nah, itu merupakan suatu hubungan toksik gitu, udah ke arah posesif gitu teman-teman. Dan juga ada yang melarang kita untuk bertemu dengan teman-teman walaupun teman perempuan, tapi waktunya tuh dibatasi gitu. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya si laki-laki ini maunya waktunya hanya sama dia, sedangkan kita tuh butuh sekali quality time dengan teman kita juga gitu. Dan juga ada nih pasangan yang tidak boleh keluar kalau tidak sama laki-laki tersebut, padahal dia hanya sekedar pacar ya, belum suami gitu. Jadi nggak ada hak gitu teman-teman untuk melarang kita itu. Jadi space kita sangat amat terbatas gitu Iya, ya, betul Kak. sekali. Kita tidak punya ruang untuk sendiri Iya, seperti itu. iya. Nah, biasanya orang-orang yang ada di hubungan yang tidak sehat, itu biasanya mereka sudah menyadari nih, Kak. Tetapi mereka itu masih berusaha bertahan dan melihat sisi baik dari Iya. pasangannya, karena kan tentunya dari awal pasti pasangannya di awal-awal itu menunjukkan sisi terbaiknya Iya, seperti itu ya, pastinya. Kak. Dan berharap semuanya pasti akan berubah menjadi lebih baik. Nah, saya ini penasaran mengapa situasi tersebut itu bisa terjadi, Kak. Nah, mungkin di situ ada suatu komitmen yang sudah disepakati pada pertama sudah menjalankan sebuah hubungan ya. Komitmennya itu bisa bersifat dengan kata-kata aku yakin kamu akan sama aku, atau aku janji akan menikahi kamu. Padahal itu hanya sebuah kata-kata ya, Iya. tidak pasti untuk menjadi satu tujuan bersama. Nah, di situ muncullah kita, wah pasti kita akan sama dia nih, wah pasti aku akan jodoh nih sama dia. Nah, di situ pikiran kita nggak mau nih ngelepas laki-laki tersebut karena kita udah yakin sama dia, karena kata-kata tersebut yang bisa meyakinkan diri kita seperti itu. Langsung ke intinya ya, Iya, Kak. Jadi benar. kita udah menanamkan di pikiran kita bahwa kita bakal selalu bareng Nah, sama dia. itu dia. itu. Tapi saya setuju sih, Kak. Seberusaha apapun kita untuk merubah seseorang, apabila dari orang tersebut tidak ada keinginan, maka tidak akan pernah berubah ya. Walaupun kita merupakan tujuannya, orang yang kita sayang, belum tentu dia bisa berubah. Iya, benar-benar. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari yang Kak Alianda sampaikan tadi, kita kan sudah mendengar berbagai tanda dan pola hubungan tidak sehat ya. Mungkin ada teman-teman nih yang sedang menonton dan mulai menyadari bahwa ternyata itu mereka sedang berada di hubungan yang tidak sehat. Nah, jika harus memulai perubahan dengan satu langkah kecil, menurut Kakak apa yang perlu dilakukan? Satu langkah kecil sederhana itu adalah jujur. Jujur kepada orang-orang terdekat kalian, terutama orang tua kalian. Kalau kalian tidak berani dengan bercerita dengan orang tua kalian, kalian berceritalah dengan sahabat terdekat kalian. Jangan terlalu oversharing karena itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan terhadap kalian juga. Kalian cukup ingin didengar saja gitu. Nah, itu sudah bisa menenangkan hati kita gitu ya. Nah, di situ kalian ceritakan yang sejujur-jujurnya saja, jangan dibuat yang ini dia baik banget dari awal. Jadi kalau misalkan kita cerita dengan baik-baik gitu, yang tentang sifatnya dia yang baik-baik saja, itu malah menimbulkan kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, teman kita pasti nggak percaya gitu kan. Nggak percayanya kenapa sih kok dia begini gitu. Kenapa bisa putus, pasti ada sesuatu gitu. Jangan-jangan dia cuma ngarang aja gitu. Nanti dia bakal mikirnya kayak gitu. Nah, ada nih satu lirik dari Bernadia, yaitu sifat baikmu yang orang tahu itu karanganku. Nah, itu teman-teman jangan dikarang-karang tuh kalau ada kesalahan yang membuat hati kalian merasa hancur gitu sama si laki-laki ini gitu sih, Kak. Oke, berarti kuncinya lagi-lagi komunikasi. Komunikasi, Ya. betul. Tapi komunikasinya kali ini ke sahabat ataupun orang tua yang jelas-jelas sudah kita percaya. Betul sekali. Iya. Dan kita juga pastinya perlu mengambil langkah tegas ya, Kak, Iya, untuk tegas. memprioritaskan diri sendiri. Karena jangan sampai kita mempunyai sakit mental Iya. hanya karena mempertahankan hubungan yang dimana dalam hubungan tersebut pasangan kita tidak pernah memikirkan kita. Betul banget. Benar sekali. Nah, mungkin untuk Kak Alianda sebagai penutup juga boleh banget nih kasih satu pesan ke teman-teman yang lagi menonton. Kepada teman-teman yang sudah mempunyai hubungan, apalagi hubungan toksik, semoga kalian keluar dari zona toksik tersebut. Karena kalau kalian tetap berada di situ, kalian akan meminum racun yang sangat banyak. Dan juga jangan lupa untuk cek kesehatan mental kalian setelah kalian putus, karena mental itu sangat diperlukan di hidup kita. Seperti itu, Kak. Betul, saya setuju sih. Karena untuk lepas dari hubungan yang tidak sehat tentunya tidak mudah juga. Betul ya. sekali. Dan pastinya akan menyisakan entah itu rasa trauma ataupun ketakutan yang berlebih ya, untuk hubungan berikutnya. Baik, terima kasih banyak ya Kak Alianda. Sama-sama.
Tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di akhir sesi. Terima kasih kepada Kak Zahra dan Kak Alianda yang telah berbagi pengalaman dan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua. Semoga diskusi ini bisa memberikan kita pemahaman yang lebih dan membantu kita untuk lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mental, menghargai diri sendiri, dan membangun hubungan yang sehat. Saya Nashwa, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Dadah.